Sejumlah aksi kekerasan di lingkungan sekolah dan melibatkan remaja belakangan makin marak terjadi. Peristiwa ledakan di SMA Negeri 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara juga bisa jadi alarm bahwa ada potensi kekerasan yang meningkat, baik soal perundungan serta dampak media online hingga krisis mental remaja yang belum tertangani. Sudah bersama kami Ibu Igusti Ayunovi Ekayati, psikologis klinis anak dari Universitas 17 Agustus Surabaya. Selamat malam Bu Novi. Ya, selamat malam. Ya, Bu Novi, kita melihat bahwa sejumlah kasus kekerasan ini di lingkungan sekolah maupun juga di usia remaja ini semakin meningkat. Menurut Bu Novi, apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Ya, karena memang paparan macam-macam ya, paparan kekerasan baik itu secara langsung maupun tidak langsung itu terjadi di anak-anak gitu ya. Jadi kita sekarang melihat ya dimanapun itu ya perilaku-perilaku orang dewasa di sekeliling anak itu memperlihatkan perilaku-perilaku agresif ya. Misalnya di rumah ya, orang tua sekarang semakin kecenderungan semakin tidak sabar kepada anak-anaknya. Kemudian di lingkungan masyarakat ya, jadi masyarakat pun kalau misalnya kita melihat kita penggunaan di jalan raya gitu ya, nah itu bagaimana orang tidak peduli dengan sesama dan sebagainya. Nah sehingga anak-anak itu melihat ya bagaimana orang dewasa itu menjalankan hidupnya dan berperilaku bahwa berperilaku agresif itu oke gitu ya. Nah sehingga itu menjadi cerminan bagi mereka bahwa saya tidak apa-apa kalau saya melakukan hal itu ya. Jadi memang sangat banyak contoh di sekeliling anak yang yang menyebabkan anak-anak itu menjadi tumbuh dengan kepribadian yang keras, agresif, nah seperti itu. Baik, artinya Bu, faktor pemicu yang paling dominan ini apakah berasal dari lingkungan, keluarga, atau juga mungkin dari media digital? Anak-anak ya, anak-anak sebenarnya ini kalau remaja sebenarnya kan sudah memiliki konsep tentang segala sesuatunya ya, karena pemikiran abstraknya itu sudah mulai muncul ya, sudah mulai terbentuk gitu ya. Nah, pemikiran ini sebenarnya itu dimulai sejak dia kecil gitu ya. Ketika dia kecil, uh, pertumbuhan kepribadiannya itu belum terbentuk dengan baik, ya, tidak terbentuk dengan baik, maka itu akan berujung pada pertumbuhannya dia ketika remaja, nah kayak gitu. Nah kalau remaja ini tidak diselesaikan, nanti dia akan bermasalah di usia dewasanya karena dia tidak tahu ya bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan yang benar sebenarnya seperti itu karena ya sekarang ini kita lihat bahwa sedikit sekali ruang yang memberitakan gitu ya, memberitakan sesuatu yang positif dibandingkan dengan sesuatu yang agresif gitu ya. Misalnya saja pemberitaan ya, televisi gitu, televisi nasional itu juga banyak sekali porsinya gitu ya dibandingkan dengan memperlihatkan hal-hal anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang juara gitu ya, anak-anak yang membanggakan baik dalam skala kecil maupun skala nasional dan internasional itu kan sangat kecil ya porsinya dibandingkan dengan perilaku-perilaku agresif misalnya tawuran, nah kayak gitu-gitu. Jadi perimbangan paparan itu tidak seimbang gitu ya sehingga anak-anak itu akhirnya menerima stimulasi-stimulasi yang lebih dominan yang mereka lihat di sekelilingnya, nah seperti itu. Baik. Jadi sangat ini ya dimulainya memang dari modeling gitu ya, dimulainya dari modeling kemudian itu diinternalisasikan ke dalam dirinya. Nah kemudian pada saat dia remaja, internalisasi itu tidak ada yang mengconfirm, tidak ada yang mengcounter bahwa itu tidak baik. Nah kayak gitu malah ditambah-tambah dengan
peristiwa yang yang semakin yang semakin longgar di masyarakat. Nah, norma-norma yang semakin longgar di masyarakat, Baik, situasi-situasi yang simpati gitu ya di masyarakat. Nah, itu menyebabkan mereka menjadi oke, ini baik, berarti kan normal ya, nah kayak baik. gitu. Baik, baik Bu Novi, terima kasih atas penjelasannya dan juga analisanya untuk malam hari ini telah bergabung di Kabar Utama. Selamat malam.